But representation happened. It's important, especially including in porn. Yeah, there's not a lot of us. I don't know if you know this. Do you know this porn video where a guy's looking for an apartment, and then the property agent is super hot, and then through whatever sorcery they eventually fuck? Do you know this? I can't be the only person watching porn, you guys. You seen it? You seen it, right? It's always a guy, a white guy looking for an apartment, or a black guy. Never Asian. No, we look for properties too. We do look for apartments too. We're never on the video. I was thinking, why? It can't be just about the dick size, right? I came up with two possibilities. The first, maybe it's because nobody wants to hear someone haggle on a porn video. You know what I'm saying? Cheaper, please, go down. And maybe nobody wants to see a sad Flushing Queens apartment on a porn video. That was not my place. Keluar rumah jam 6:04 sore, minus 5 derajat Celcius karena hari ini gue ada job stand up tapi private gig gitu, ulang tahun orang. Lucu banget dah. Nanti gue kasih lihat kayak apa. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Jadi betul sekali di minggu ini ada kerjaan yang menarik menurut gue. Gue diminta untuk stand up sebuah acara private hanya untuk undangan yang sebenarnya adalah acara ulang tahun. Tapi juga pada saat yang bersamaan adalah sebuah peluncuran acara stand up rutin bulanan gitulah. Ini adalah minggu yang seru, naik dan turunnya, penuh dengan stand up. Dalam satu minggu kerjaan ada 3, jadi cukup menyenangkan lah. Dibilang kerjaan nggak juga mungkin ya, karena yang terakhir tuh nggak ada duitnya, tapi ya dapat kesempatan manggung lah. Hari Senin itu dibuka dengan gue open mic di Home Sweet Home Comedy Club. Sebenarnya itu nama bar yang bikin open mic. Nah, yang nyelenggarain open mic-nya John Z. Corona, seorang komika, temen gue juga. I've been thinking about reincarnation recently, but I was thinking about why it says that if you live a bad life, you die and then you get rebirth into another creature, a lesser creature, like animals. But I don't think being an animal is a lesser thing, is a bad thing. I think it's a great life being an animal. Any life that has nothing to do with racism, police brutality, and bombing at an open mic is a great life, right? I mean, what are we doing? It's a great life. Gue biasanya kenal sama dia gara-gara dia dulu sering open mic di Producers Club di Mike Tap NYC. Itu lama-lama dia jarang nongol, terus nggak pernah nongol lagi. Alasannya adalah karena memang kemahalan. Jadi sebenarnya open mic di Mike Tap NYC itu banyak yang nggak suka. Bayarnya $10 plus minum. Open mic itu padahal. Biasanya $5 atau $5 plus minum. Itu aja $5 plus minum banyak yang pada nggak mau. Ini $10 plus minum. Ini untuk yang dikelola sama Mike Tap NYC. Tapi itu segitu Senin sampai Minggu sebenarnya ada open mic juga. Tapi gue datang ke open mic-nya John Z. Corona, terus ngembangin sebuah joke baru yang pada saat itu tuh udah kerasa, oh ini ada bibit enak nih gitu. Gue ngembangin bit soal, sebenarnya keresahannya masih turunan dari soal gue pindah ke New York, soal dreams and aspiration, dan dikaitkan dengan reinkarnasi. Terus gue ngembangin beat itu, Selasa gue open mic lagi. Selasa gue tadinya mau ngincer ke Pine Box Rock Shop, ada sebuah open mic di daerah Bushwick, Brooklyn yang gratis. Tapi karena gratis jadinya banyak, dan karena banyak jadinya per orang cuma 3 menit. Gue pikir kemarin gue sebenarnya ngembangin beatnya tuh nggak ada 5 menit, mungkin sekalian aja gue coba, udah lama nggak ke situ. Nyampe situ ternyata udah tutup.
sorry ini udah cap nih, udah habis, lo harusnya datang setengah jam sebelumnya. Aduh, gue waktu itu bilang sama dia, ya udah deh kayaknya mungkin gue nonton aja. Setelah gue pikir-pikir, oh gue di sini kan mau latihan bukan mau nonton. Akhirnya gue cabut, terus gue cek, oh pada saat yang bersamaan tuh sebenarnya Eastville jalan open mic juga, jaraknya tuh setengah jam 2 kereta. Gue kejar nggak ya? Gue pikir udahlah gue di sini untuk latihan. Akhirnya gue kejar, gue jalan ke sana, buru-buru lari-larian. Pas nyampe sana ketemu sama Colin yang jalanin open mic-nya. Gue bilang, Colin lu masih ada tempat nggak? Ada, terakhir kata dia. Udah nggak masalah. Nah di tengah-tengah gue lagi nunggu, ada seorang komedian yang ngomongin soal representation untuk orang Asia. Kalau gue yang salah, dia orang Asia juga. Terus gue bilang, oh gue ada beat soal representation tapi di porn. Coba gue angetin lagi dan gue hidupin lagi. Gue tes di Eastville, ternyata kena. Someone was talking about representation in porn. I related so much as an Asian person. You know that porn video where a person was looking for an apartment, and then a guy was looking for an apartment, and then eventually he fucks the hot property agent. You know this porn? Always a white person or a black person, never Asian. We look for apartments too. We do. We're never on those kind of porn videos. I know it's maybe because of the dick size, but... Nah, menariknya kemarin di Eastville ada 3 penonton aja gitu. Ada pasangan aki-aki ini, sama ada satu anak muda kulit hitam gitu. Bukan komedian, jadi pengen nonton aja gitu. Nah, mereka responnya oke. Jadi gue pikir, wow ini sesuatu yang bisa gue kembangin nih. Terus Rabu gue open mic lagi, gue open mic di QED, di Astoria, di Queens. Thank you very much. My name is Panji. I'm from Indonesia, and representation is an issue for us, not for Indonesian, but for Asian, mostly, including and especially in porn. You know that porn video where a guy is looking for an apartment, and then the property agent is a hot lady, and they eventually fuck. You know this? You know this, right? Am I the only one? It's always white guy or a black guy, never Asian. We look for properties too. Ketemu sama temen gue Jerlan, ada orang kulit hitam, bagus dia, lucu. Terus sama plus gue ada satu cewek, sepanjang open mic dia ini nih ngerajut gitu. Sambil ketawa-ketawa, kalau ada yang lucu dia ngerajut gitu. Sampai dibahas sama komedian, gue mau shout out sama itu perempuan yang di situ, asik banget kayaknya ngerajut gitu. Pas dia naik dia lucu, ternyata dia asalnya komedian di Los Angeles. Gue itu komika perempuan plus Jerlon satu kereta balik, sama-sama naik kereta 7, sama-sama keluar di, kalau gue keluar di Main Street Flushing, si Jerlon keluarnya di Mets Bullets Point. Terus ngobrol soal open mic, ngobrol soal open mic yang asik, open mic yang gak asik, ngomongin soal Mike Tapenuasi open mic yang kemahalan, terus ngomongin soal skena stand up di Los Angeles. Gue tanya kayak gimana di Los Angeles. Los Angeles tuh kata si cewek ini isolated banget kata dia, soalnya nggak punya transportasi umum. Kalau lu nggak punya mobil, lu nggak bisa kemana-mana. Pokoknya lu cuma bisa searea lu jalan aja. Jadi lu tinggal di sini, kerja lu di situ, ya udah belanjanya di situ, udah segitu-segitu doang. Karena malas banget bayar Uber karena mahal, transportasi umum nggak beres. Jadi lu bener-bener nyangkut di situ aja. Yang mana kalau misalnya di New York tuh orang yang tinggalnya di Queens bisa ke Jersey, bisa ke Bronx gitu. Karena transportasi umum itu busuk tapi bau dan banyak gembel dan banyak kejahatan, tapi nyambung gitu, dia terkoneksi kemana-mana, jadi handal gitu. Dibilang handal juga enggak, karena kadang nggak jalan keretanya, kadang macet, aneh-aneh sih. Tapi ya mungkin lebih tepatnya orang nggak punya pilihan, atau mungkin karena punya pilihan. Jadi lu nggak harus hanya pakai mobil, lu punya pilihan transportasi umum, makanya akhirnya aktif. Belakangan kan gue saling follow di Instagram, terus belakangan gue sadar kalau ternyata perempuan ini tuh produser acara Netflix. Gue juga nggak tahu tuh kenapa dia kerjanya di New York. Mungkin waktu di LA ya, karena kan kantor pusatnya Netflix kan di LA. Mungkin waktu dia di LA dia
memproduksi acara talk show di Netflix. Sekarang gue nggak tahu apa. Tapi dia produser acara TV. Gue liat Instagramnya masih nge-produce acara gitu. Hari Kamis gue nge-host tepatnya sama Josh Pallet di live stream Thursday untuk Mic'd Up NYC. Welcome everybody to Live Stream Thursday. Make some noise. Let's go. Oh, a lot of festivity. You good? J. Crew, you good? You been drinking? No. Nah? Alright, you good. Okay. You look healthy. Have you been fucking? Have you been fucking? Yeah. Sih, Good. dibayar, dapat duit $50. Lumayan, karena gue berhasil bikin orang beli tiket, terus Instagram gue dipakai untuk live IG. Jadi gue dibayar $50. Terus gue ngetes lagi beat gue. Terus ada 12 kalau nggak salah. Jadi 6 pertama gue nge-host, 6 kedua si Josh yang nge-host. Dan yang paling lucu adalah ada Laksmi, putri Indonesia yang lagi di New York. Sebenarnya lagi di Amerika Serikat untuk Miss Universe. Udah kelar Miss Universe-nya. Tapi dia datang kan, kalau gue nggak salah di episode sebelumnya gue ngasih tahu kalau si Laksmi itu datang ke acara stand up di Awang Kitchen yang pakai bahasa Indonesia. Nah, Laksminya masih ada di New York, jadi minggu depannya dia datang ke acara itu. Abis itu gue bilang, ngomong-ngomong kita ada tamu kehormatannya, di antara kita ada Putri Indonesia, Miss Indonesia gue sebutnya. Wah, langsung rame, semua orang langsung cari perhatian, gitu-gitulah sama ibunya, Laksmi sama ibunya. Terus Laksminya juga orangnya kan istilahnya orangnya asik gitu, jadi bercanda-bercanda aja, iya ketawa-ketawa aja, ngobrol semua orang namanya juga Putri Indonesia ya, kan harus menjadi princess gitu di hadapan semua orang. Terus seru banget lah, hari itu seru banget karena ada live IG dari gua, kan lumayan yang tonton 100-200 orang. Biasanya live IG-nya mereka dari Mic'd Up NYC yang nonton 3-4 orang. Terus ada Laksmi juga, jadi tambah seru. Itu hari Kamis, hari Jumat gue open mic di Comic Strip Live. Terus gue ngetes beat yang sama lagi. Fuck, you know this kind of porn videos? You know this, right? It's always, the guy looking for an apartment is always a white guy or a black guy, never Asian. We look for apartments too. We look for properties too. Why are we never in those porn videos? Apart from the obvious reason, dick size, I figured out there are 2 other possibilities. The first, maybe it's because no one wants to see someone haggle on a porn video. You go cheaper, please, cheaper, too expensive, mahal, go low. Nobody wants to. Dan cukup oke, bekerja dengan baik. Sabtunya, nah ini dia. Jadi ada komika namanya Anna Koppelman kalau nggak salah namanya. Gue tuh sering ketemu dia di open mic. Udah sekitar mungkin 3 minggu gue ketemu mulu. Gue ketemu dia di Eastville, gue ketemu dia di Tiny Cupboard, gue ketemu dia di Greenwich Village, ketemu mulu. Dan lucu dia tipikal komika yang kayak perempuan tapi deadpan gitu. Opening beatnya gini. Gue merasa sebagai sosok yang intimidatif, tapi kayaknya gue doang yang ngerasa kayak gitu. Tapi personality-nya tuh sangat gak intimidatif gitu, jadi kontras sama apa yang dia omongin. Susah sih, tapi dia tuh sebenarnya lucu dan menarik gitu, cara atau perspektifnya dia terhadap sesuatu. Lucu banget. Komika-komika juga suka ketawa ngelihat otaknya lucu banget nih perempuan.
Pas kapan dia nyamperin gue, dia nanya, gue ada show hari Sabtu, lu mau ngisi nggak gitu? Atau gue, oh mau banget lah kalau gitu. Terus dia bilang, oh dia DM. Gue ada show hari Sabtu ini, mau ngisi nggak? Gue ada $50. Kata gue, mau dengan senang hati. Gue mau kalau ada kesempatan kan gue ngisi aja. Terus udah gitu, dia bilang, oke kalau gitu dikasih tahu alamatnya. Tapi bukan kafe, bukan restoran, bukan comedy club, bukan apa namanya venue acara gitu kayak rata-rata acara alternative rooms. Cuman alamat aja. Gue cek ini apartemen ya apaan ya kata gue. Terus gue tanya, gue habis Google Map itu tuh kita manggung di apartemen ya, di basement kata dia. Nanti kalau udah nyampe kabarin aja, nanti gue bukain pintu. Berangkat nih gue ke sana. Nyampe sana, pada akhirnya intinya gue tahu bahwa ternyata itu tuh ulang tahunnya Ana. Jadi kan itu kan acara kan jam, kalau gue nggak salah jam 9 sampai jam 11. Ulang tahunnya Ana tuh jam 12.00-nya. Pada saat yang bersamaan, Ana mau bikin acara bulanan, namanya Comedy BK. Lucu namanya, KO, jadi bukan CO, KOMEDY BK, Brooklyn. Gue seneng tuh brand-brand yang pakai istilah umum, tapi diganti dikit dan mengubah maknanya sehingga dia layak untuk jadi IP gitu. Namanya Comedy BK. Lu bisa follow di Instagram @ComedyBK. Terus line up-nya seru-seru. Banyak di antaranya adalah komika-komika yang gue sering ketemu ketika open mic. Salah satunya adalah Eric Walsh, favorit gue. Yang ada di, nggak bisa dibilang angkatan gue, tapi kalau misalkan di angkatan gue dia senior gitu kasarnya. Kebayang nggak? Ibarat gue kelas 1, dia kelas 2 atau kelas 3 lah. Jadi masih ketemu di satu sekolah, tapi dia senior gitu kasarnya. Bagus banget sih Eric Walsh ini. Dan Eric Walsh-nya headliner. Nah, tapi kejutannya adalah ada seorang komedian ya. Namanya Ryan. Gue lupa nama lengkapnya siapa. Tapi pas gue lihat, gue tahu, loh ini Ryan ini. Dia udah punya Netflix special. Orangnya kurus, putih, terus lempeng gitu. Kalau ngomong pelan banget ada. Namanya Ryan siapa, gue lupa. Ryan Gosling kayaknya. Atau Ryan Hidayat. Ryan Hidayat tuh. Gue lupa, nanti gue coba suruh si Adit untuk masukin profilnya. Dia tiba-tiba muncul. Atau gue kok tiba-tiba bisa ada dia gitu. Terus dia juga nggak tahu acaranya kayak apa. Dia iya aja dibayar gitu. Dia iya aja. Pas dia manggung, dia line up kedua. Yang pertama si Ana yang ngebuka acara. Terus si Ryan itu bilang, kalimat pertamanya adalah, udah lama nih gue nggak manggung di acara kayak gini. Terus ketawa semuanya. Terus dia bilang, gue pikir acaranya kayak gimana. Pas gue datang, ternyata acaranya begini ya. Kenapa gue di sini, kata dia. Lucu banget. Tapi dia punya set 15 menit. Selama 15 menit cuma ngomongin soal dia ketabrak bis. Lucu banget. Terus abis itu gue kayaknya line up keempat atau kelima. Nah, sebelum gue ada cewek namanya Chrissy. Si Chrissy ini gue juga ketemu sama dia di open mic itu. Dia emang biasanya bareng sama si Ana ini. Ketemu di open mic, kemarin dia manggung. Dia kalau di rekaman gue tuh pas sebelum gue. Jadi habis Chrissy, terus gue. Ntar lu lihat. Nah, si Chrissy tersebut ketemu sama gue lagi satu acara di Westside Comedy Club. Tapi pas acara itu sih menyenangkan. Gue nonton sampai habis itu gue pulang karena sudah malam. Terus pas gue selesai manggung, aduh menyenangkan sekali karena semuanya orang New York kan, dan banyak anak muda. Gue mencoba untuk, ini crowd Brooklyn yang hip itu loh, yang sering diomongin sama orang-orang yang gentrifying Brooklyn, itu orang-orangnya tuh kemarin tuh. Dan bisa bikin mereka pecah tuh gue puas banget di respect sama orang-orang. Terus komedian bilang, hey can I get you Insta, terus pada tukeran nomor segala macam. Seru banget lah, gue seneng banget ada di situ. Gue ngeliat pertama kali Eric Walsh manggung di sebuah show. Eric Walsh juga baru pertama kali ngeliat gue manggung di sebuah show. Jadi seru banget lah. Terus besoknya, hari Minggu, gue manggung di Westside Comedy Club. Nah itu adalah The Bringer Show istilahnya. Bringer Show itu adalah acara di mana lo boleh manggung kalau lo bawa 4 orang. Atau lo boleh manggung kalau lo bawa 5 orang. Nah kemarin, 3 orang minimal. Gue pernah nih ngisi Westside Comedy Club, persis Bringer Show juga di tahun lalu. Ada videonya di YouTube gue, ada klipnya juga.
paling beda kameranya. Karena kalau lu manggung di situ dan bawa orang lebih dari yang diharuskan, lu dapat videonya gratis. Kalau pas sesuai dengan orang yang diharuskan, lu harus bayar $25. Nah waktu itu gue manggung hari Sabtu jam 6 disuruh bawa 4. Dia datang 11. Nah kemarin gue disuruh bawa 3. Jadi gue promo seperti biasa, gue berharap pasti dapet lah nih 3. Pas hari H datang 2. Panik gue, waduh nih bisa-bisa nggak manggung nih. Gue nanya Omar Warkop NYC, gue nanya dia, Mar, lu ada penonton yang bakal kesini nggak sih dari pelanggan lu? Katanya sih ada 2 gitu, tapi ternyata nggak ada yang datang. Tapi akhirnya kayaknya si Clayton, si yang organisasi acara, kasihan sama gue, terus dia bilang, lu naik ya habis ini gitu. Oh ya oke, terima kasih. Akhirnya gue naik juga, tapi karena gue cuma bawa 2 orang, bahkan 3 pun enggak, ditawarin, lu mau video rekamannya nggak? Kalau mau mesti bayar $25. Akhirnya gue bayar $25 bayar cash. Tapi gue seneng tuh. Sebenarnya sih gue sangat menyayangkan gue manggung cuma 6 menit. Yang lain yang bawa penonton banyak tuh manggungnya 7, 8 lebih banyak. Tapi ya oke lah, karena waktu itu hostnya tuh nggak berhasil ngangkat. Bapak-bapak gitu, aki-aki namanya Joey, umurnya 65 atau 68 aki-aki. Nah si aki-aki ini nggak berhasil ngangkat. Dingin banget lah. Komika kedua juga nggak berhasil ngangkat. Komika ketiga masih nggak berhasil ngangkat. Pas mau masuk ke gue, dia bilang, abis ini lu ya. Gue bilang, ini mana nih, gue langsung di kepala gue nguntak-ngatik, mana ya, tadinya gue mau pakai ini, nggak jadi. Wah, kadang ngeliat penonton kan, wah ganti. Akhirnya pas naik ke atas panggung, akhirnya pecah. Nanti lu bisa lihat rekamannya seperti biasa, terilis tiap Selasa dan Kamis, eksklusif untuk member. Dari yang paling murah 30.000 udah bisa nonton. Di konten Menjadi Lucu. Because it's a tropical country. We don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means, if you can do it tomorrow, why do it today? And I know what you'll be thinking. You'll be thinking, I might be Indonesian myself. Thank you very much, everybody. It's my time. Thank you. You've been great. Thank you. Punchy, everybody! Wow! What a trip from Indonesia. It was awesome. Abis itu keadaan jadi lebih baik untuk komika-komika lain. Nah si Chrissy juga datang, terus dia juga manggung, terus dia juga pecah. Terus setelah acara gue sempat ketemu sama 2 orang Indonesia yang nonton. Kami sempat ngobrol panjang lebar. Terus akhirnya pulang. Si Clayton yang organisasi acara seperti biasa selalu nutup, dan dia bagus banget. Bagus. Kelihatan matangnya sih. Dia ada beat tentang Muppet Show. Bagus banget. Saking bagusnya gue yang, halah kan gue juga tahu Sesame Street dan Muppet Show, kenapa gue gak kepikiran nih beat kayak gini gitu. Gue bilang sama dia, your joke about Muppet makes you think, damn why didn't I thought of that, kata gue. Oh thank you, kata dia, bagus banget. Udah deh, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gue 7 hari open mic. Jadi hari ini gue istirahat. Oh, di hari Minggu siang, gue ngisi podcast tapi via Riverside.fm, kayak app gitu untuk kayak Zoom tapi khusus untuk bikin podcast. Untuk sebuah podcast namanya First World Problem. Yang nge-host tuh ada 3. Ada Serbi dari India, ada Wyatt keturunan India, sama ada Vishal keturunan India juga. Nah ngobrol-ngobrol sama mereka, terus seru pertanyaannya, sejam kami ngobrol. Nggak tahu bakal rilis kapan, tapi siap-siap aja, nanti linknya seperti biasa gue taruh di community tab. Tapi ada nggak enaknya, hari Rabu pipa air gue jebol. Jadi di sini salah satu yang mesti diwaspadai ketika musim dingin adalah pipa airnya ngebeku, freeze gitu. Ini kan masalah yang tidak pernah dialami oleh kami manusia-manusia tropis ya.
Gue pernah diingetin sama yang punya rumah, kalau lagi dingin banget, keran paling atas lu buka dikit aja biar air ngalir terus, biar nggak ada air yang ngendep, karena kedorong mulu. Kalau airnya ngendep nanti ngebeku, kalau airnya ngebeku nanti pipanya jadi nyumbat gitu, dan kejadian jebol pipanya. Waduh, ada aja. Udah gitu air mati karena pipanya beku, pembuangan dari mesin cuci nggak bisa keluar, airnya jebol. Aduh, masalah lah. Tapi itu, you know, up and down. That's the way life is. Tapi minggu ini minggu yang sangat-sangat seru. Jadi total gue dapet duit. Pada akhirnya yang manggung di Comedy BK itu akhirnya gue dibayar 50, gue dibayar 80, lumayan tuh. Lumayan banget. Jadi orangnya ngasih duit, gue taruh di kantong. Pas nyampe rumah gue buka, loh katanya mau dibayar 50, kan 80 ya. Tapi ya gue happy aja. Gitu. Udah deh, itu yang terjadi di minggu ini. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa, nantikan video-video yang tadi gue bahas di Menjadi Lucu. Akan rilis setiap Selasa dan Kamis. Cuman pasti agak mundur ke belakang ya. Karena kan gue open mic minggu ini aja gue open mic 7 kali. Sementara seminggu rilisnya cuma 2 kali, Selasa Kamis. Jadi agak ketunda. Tapi tungguin aja, nanti akan nyampe juga ya. Makasih banyak. Kita ketemu di .id Weekly Vlog berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.